buat lagu nih, produksi gitu kan, ya harus manggung gitu. Karena kalau nggak manggung, gimana musik orang-orang lain bisa dengar kita? Karena ketika kita live itu energinya beda sih. Wherever you are, whatever you do, just Frogballs Record ini sebuah label base-nya sebenarnya di Jakarta gitu. 2 tahun lalu ya, 2020 awal-awal bulan itu saya bersama dengan Gita Kumala ngebangun Frogballs Record gitu. Nah, Frogballs Record ini memang awalnya kita bangun untuk mengakomodir karya-karya dari kita pribadi. Kita sempat kerjasama dengan artis lain untuk mengembangkan, itu ada Uji Ansari sama Alex. Kita mencoba untuk mengembangkan record label itu. Frogballs ini bergerak di tiga bidang ya. Yang pertama itu production. Jadi production ini kita mengakomodir tentang seluruh produksi, mulai dari mixing, mastering, recording, mungkin jingle, terus scoring musik juga, sama foley. Termasuk juga untuk pembuatan musik video klip juga kita bisa ngakomodir. Jadi emang production ini mungkin lebih banyaknya memang di bidang musik, tapi di video juga kita main. Yang kedua itu di ranah publishing. Jadi publishing ini kita mengakomodir hak cipta, performing right, dan juga digital ya. Jadi kayak monetis digital, nah itu urusannya ke situ tuh, publishing, sama ngebantu teman-teman untuk hak ciptanya bisa didaftarin ke LMKM dan lembaga sejenisnya gitu. Terus satu lagi kita bergerak di bidang manajemen. Nah, jadi manajemen ini memang sangat hati-hati sih sebenarnya kalau di Frogballs. Jadi kita emang benar-benar ketika ada artis yang kita rekrut, kita mencoba untuk pilih orang gitu, siapa yang memang benar-benar cocok untuk masuk ke Frogballs Record, kita bakalan akomodir manajemennya. Untuk Givaroni sendiri sih sebagai as a musician ya, target pasar di Medan ya yang pasti teman-teman yang suka musik blues. Karena pribadi sendiri Givaroni ini memang musik-musiknya itu walaupun banyak percampuran genre dan lain, tapi basicnya emang blues gitu. Karena memang saya pribadi sangat menyukai dan mencintai musik blues gitu. Jadi mungkin teman-teman yang suka musik blues tapi tidak musik bluesnya yang biasa, Givaroni menawarkan dengan musik-musik yang lebih fresh mungkin. Itu untuk target pasarnya. Frogballs Record sendiri itu kita sebenarnya tidak menutup genre apa aja gitu untuk gabung di Frogballs Record gitu. Ketika kita ngerasa musiknya emang oke, kita bakalan terima gitu. Jadi nggak ada pilih-pilih bulu. Tapi memang kebetulan kebanyakan untuk saat ini ya, Frogballs itu memang di ranah mungkin bisa dibilang pop dan rock lah gitu. Masih di dua genre itu gitu. Untuk strategi yang dilakukan menurut saya pribadi ya, untuk bisa ranah internasional itu, kalau dari Frogballs sendiri sih yang pasti harus kuat di ranah digital. Karena dengan digital itu pintunya untuk masuk ke ranah internasional gitu. Bisa melalui YouTube, bisa melalui Spotify ataupun platform-platform digital yang lainnya. Makanya kita memang di Frogballs lebih mengutamakan digital gitu. Bisa melalui pitching playlist di Spotify gitu. Gimana caranya untuk bisa masuk ke pitching playlist Spotify? Karena zaman sekarang itu menurut aku pribadi, orang udah dengarkan musik semua streaming gitu kan. Jadi ketika kita bisa kuat di ranah digital, jadi secara nggak langsung pasar global ataupun internasional bakalan melirik ke situ. Menurut aku pribadi ya, untuk kita yang di lokal-lokal ini gimana bisa masuk ke nasional ataupun bahkan mungkin internasional gitu ya. Yang utama selain tadi ranah digital gitu, mungkin banyakin campaign untuk misalnya setiap ada rilis. Nah itu penting gitu. Minimal 1 bulan sebelum rilis kita udah mulai campaign di media sosial ataupun
tetap di ranah digital gitu, karena memang untuk saat ini menurut aku pribadi cost yang paling minim ya di ranah digital gitu. Setelah itu mungkin banyak campaign di situ gitu, bisa banyak ya, marketing driver itu bisa press release, bisa konten, macam-macam, mungkin bisa behind the scene dan lain-lain gitu. Jadi itu kreativitas memang dituntut di situ untuk menciptakan konten, karena ini udah era konten kreator gitu kan, dimana kita bisa menciptakan konten agar orang lebih minat atau menarik perhatian mereka gitu, agar bisa masuk ke musik kita pribadi gitu. Jadi macam-macam itu di ranah online. Mungkin kalau di ranah offline kita harus banyak manggung lah gitu. Kalau kita udah mulai buat lagu nih, produksi gitu kan, ya harus manggung gitu, karena kalau nggak manggung gimana musik orang-orang lain bisa dengarkan kita. Karena ketika kita live itu energinya beda sih ketika sama orang mendengarkan lagu. Ketika live itu orang bisa jadi lebih into masuk ke dalam gitu, dan spiritnya beda karena face to face gitu. Bisa dengan showcase, mini showcase gitu, atau tour mungkin, tapi yang pasti menggunakan cost dan budget ya, yang pasti gitu. Setiap apapun yang namanya marketing driver ataupun promo ya pasti ada budget gitu. Yang ketiga yang nggak kalah penting juga sih, produksi gitu. Jadi untuk produksi sebuah lagu kayaknya harus serius juga sih, mulai dari pembuatan lirik, musik dan lain-lain, produksi sampai recordingnya juga gitu, mixing masteringnya juga gitu. Terutama untuk di medan pribadi ya, kita masih banyak yang menurut aku pribadi yang nggak aware tentang masalah produksi musik gitu. Karena dari setiap produksi musik ini menimbulkan karya gitu. Semakin banyak kita menimbulkan karya, semakin tercipta industrinya gitu. Oke, kita nggak usah mulu-mulu ke nasional dulu, lokalnya dulu kita bangun, memang benar-benar settle, bahkan tercipta di lokalnya, yang bakalan nanti dari lokal ini bisa masuk ke nasional. Bulan Bintang ini sebenarnya aku pribadi sih sebenarnya album spiritual gitu. Jadi menceritakan tentang perjalanan spiritual aku pribadi gitu. Makanya aku ceritakan dalam bentuk album. Dan bentuk album ini mungkin agak sedikit berbeda. Jadi album ini itu double EP gitu. Jadi dia EP baru keluar full album. Nah, dan ini itu semuanya bercerita tentang satu kesatuan di lirik gitu, mulai dari lirik pertama, kedua, ketiga sampai seluruh dari album itu memang liriknya itu nyambung. Makanya aku menyebutnya album ini adalah album sequel gitu. Makanya ada 2 capture, 1 bulan, 1 bintang. Nah, di bulan mungkin banyak bercerita tentang musik, secara musik ya, banyak lebih cool down gitu, lebih quiet down gitu, slow. Setelah itu masuk ke ranah bintang, itu lebih agak upbeat. Nah 2 elemen ini digabung menjadi satu kesatuan, yaitu bulan bintang, yang ditutup dengan satu instrumental lagi yang berdurasi 10 menit. Akhirnya bulan bintang ini kita hadirkan ke teman-teman untuk bisa dinikmati di kanal-kanal Spotify. Kalau untuk Frogball sendiri, tahun kemarin itu kita udah mungkin 10 lebih ataupun yang sekitar 20 artis kita bekerja sama. Di tahun ini bisa berharap lebih sih gitu, dan bisa menjadi bagian dari beberapa musisi-musisi yang punya bakat dan bertalenta lebih oke lagi sih gitu ke depannya. Jadi kita berharap bisa menaungin satu artis yang lebih kompeten di bidangnya. Beberapa musik yang diproduserin itu ada Joy Station, LJK, All Time, Pistos, Vintage Glasses. Untuk mungkin beberapa yang lain itu ada, bisa dicek di Instagram Frogboss Record ya, di situ. Mungkin teman-teman bisa lihat.